Semoga salat subuh yang baru kita laksanakan bersama diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada subuh kali ini kita akan sama-sama belajar sharing dari kitab 50 Kaidah Al-Quran untuk Jiwa dan Kehidupan, yang mana pada subuh kali ini telah sampai pada sebuah judul yang oleh penulis kitab tersebut Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil. Beliau memberikan judul wala yansurannallahu man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Dalam terjemahannya disebutkan, sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha mulia. Tema ini rupanya terinspirasi dari surat Al-Hajj ayat 40. Maka dari 13 halaman kurang lebih dari kitab ini setelah kami telaah, kami ringkas ya, agar insya Allah dalam 25 menit ke depan, mudah-mudahan sampai jam 6 selesai tuntas insya Allah. Tema ini rupanya setelah kami kaji dan teliti sebelumnya, membahas tentang asbab-asbab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan asbab-asbab hilangnya atau diangkatnya pertolongan Allah ini kepada kaumnya, kepada hamba-hambanya. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pembahasan kali ini dari Dr. Umar Al-Muqbil, beliau memilih 2 ayat dari sekian banyak ayat yang beliau tulis dalam tema ini sebagai pembahasan inti, yaitu surah Al-Hajj ayat 40 dan surah Al-Hajj ayat 41. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dr. Umar menyebutkan ya, kalimat sesungguhnya Allah pasti menolong bukanlah sekadar rangkaian kata penyemangat biasa. Ia adalah sebuah kaidah Al-Quran. Artinya di awal pembahasan ini penulis ingin menguatkan kita semua sebagai seorang mukmin ketika menelaah ayat demi ayat dalam Al-Quran ya, maka kita harus meyakini dari setiap ayat tersebut ya, termasuk ayat yang akan kita kaji ini, pertolongan Allah itu pasti akan turun dan Allah berikan kepada siapa? Orang-orang yang menolong agamanya. Sebuah hukum langit yang tidak akan pernah berubah. Dari kaidah ini terpancar kekuatan ilahiyah yang menjadi sumber energi utama bagi tentara keimanan di setiap masa dan tempat. Menanamkan keyakinan bahwa membela agamanya tidak akan pernah berakhir dengan kesia-siaan. Beliau lalu mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Bagi bapak dan ibu yang membawa Al-Quran atau mungkin bisa membuka handphonenya
bisa membuka surah Al-Hajj ayat 40 sebagai pembuka. Terjemahan ayat ini adalah orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka. Kami baca salah satu tafsir, Zubdatut Tafsir, ya. Rupanya orang-orang yang diceritakan dalam ayat 40 ini adalah orang-orang muhajirin, orang-orang yang tinggal di Makkah lalu terusir. Lihat, Allah jelaskan tentang mereka, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka. Bahkan termasuk Nabi Muhammad, karena beliau harus berhijrah meninggalkan kota Makkah yang paling beliau cintai menuju kota Madinah. Yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Dalam pembahasan berikutnya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dr. Umar sebagai penulis kitab ini, beliau kembali menegaskan, ya, bahwa ada dalam ayat ini tanda-tanda kepastian itu. Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Al-Quran mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukan sekadar dominasi fisik, melainkan nilai yang sangat mendalam. Terlihat kemenangan sebagai obsesi umat. Kemenangan harus menjadi cita-cita yang menetap dalam pikiran dan perasaan setiap mukmin, agar semangat juang tak pernah padam. Artinya sebagai seorang mukmin, jangan sampai kita berputus asa di awal. Belajar dari Rasulullah dan orang-orang saleh bersama beliau, sahabat-sahabatnya dan seterusnya. Islam mencatat begitu banyak kemenangan-kemenangan. Maka kita bahkan yang hidup di akhir zaman ini harus yakin, kemenangan itu harus menjadi warisan kita. Kedua, kemenangan harus menjadi sebuah nilai yang mulia. Ia adalah anugerah luhur yang Allah berikan hanya kepada mereka yang telah menanamkan sebab-sebab kemenangan dalam dirinya. Adapun hal yang ketiga, kemenangan sebagai sebuah proses. Kemenangan tidak datang secara instan. Ia menuntut kesabaran dalam memerangi musuh dan keteguhan hati untuk tidak tergesa-gesa memetik hasil sebelum waktunya. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun analisis kebahasaan dari ayat yang kita bacakan tadi, surah Al-Hajj ayat yang ke-40, disebutkan terdapat penguatan secara lafaz pada kata wala yansuranna. Ya. Kalau Bapak dan Ibu sudah belajar bahasa Arab, ya, di sini ada lamut taukid walayan. Ya. Kemudian sebagai penguatan dan penegasan dalam ayat ini, penegasan berikutnya ada pada nunut taukid. Jadi bayangkan di dalam ayat ini 2 kali Allah memberikan penekanan dan sebuah penegasan. Allah menggabungkan huruf lam di awal dan nunut taukid tsaqilah di akhir. Ya. Sebagaimana yang sudah kita baca tadi, wala yansurannallahu man yansuruh, dan sungguh-sungguh benar-benar Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Dalam kaidah bahasa Arab, kombinasi ini berfungsi sebagai sumpah yang sangat kuat atau penegasan dan penguatan yang sangat kuat. Makna ayat tadi setara dengan demi Allah, Allah benar-benar pasti akan menolong orang-orang yang membelanya. Jadi kalau kita baca ayat sudah seperti ini dengan pemahaman yang indah, dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, kira-kira keyakinan itu hadir atau tidak? Tapi kalau ada orang Islam, orang Muslim, ya, yang membaca Al-Quran hanya sekadar Arabnya saja, tanpa memahami maknanya, maka bagaimana janji-janji Allah itu akan hadir dalam jiwanya? Maka ini pentingnya Bapak dan Ibu,
Jangan sekadar membaca Al-Quran bahasa Arabnya saja. Bagi kita yang sudah paham bahasa Arab, alhamdulillah. Ya. Tapi bagi kita yang mungkin belum paham bahasa Arab, barengi tilawah kita mulai hari ini dengan mentadabburi ayat-ayat Allah, dengan membaca pula terjemahannya. Kajian yang lain dari makna kebahasaan ditulis oleh Dr. Omar adalah penguatan secara makna. Allah menutup janjinya dengan dua nama agung. Masya Allah. Jadi ayat Al-Hajj ayat 40 tadi Allah kuatkan dengan menyebut dua namanya sekaligus, dua sifatnya sekaligus. Laqawiyyun aziz. Allah maha qawi, Allah maha kuat. Aziz, Allah maha perkasa, lagi maha mulia. Allah mustahil mengalami kelemahan atau kegagalan. Allah mustahil mengalami kelemahan atau kegagalan. Sebagai zat yang maha mulia, dia tidak mungkin dihinakan oleh kekuatan manapun. Ya. Hal ini menjadi jaminan bagi orang-orang beriman bahwa mustahil bagi Allah untuk menyalahi janjinya. Kalau kita membuka beberapa lembaran sejarah Bapak dan Ibu, ya, boleh saja di awal kisah kita menertawai kaumnya Nabi Musa yang mungkin penuh keraguan-raguan terhadap Nabi Musa. Ketika sudah berada di tengah laut, mereka berkata kepada Musa, "Wahai Musa, apakah benar kita akan selamat daripada Firaun dan bala tentaranya?" Saat itu kalau digambarkan memang keadaan kaum Nabi Musa begitu dalam keadaan khawatir dan takut. Bukankah Firaun dan bala tentaranya sudah mengejar dari belakang dengan seluruh kekuatan yang begitu kuat? Tapi Masya Allah, Musa adalah seorang nabi utusan Allah yang mendengar titah dari langit dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Musa memukulkan tongkatnya. Allahu Akbar. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala? Keraguan-raguan yang ada dalam hati pengikut Nabi Musa seketika hilang. Ketika mata mereka melihat di depannya air laut yang begitu banyak, tiba-tiba kering diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah tongkat Musa memukul laut tersebut. Allahu Akbar. Setelah itu muncullah semangat dalam hati mereka, lalu kemudian mereka terus berlari. Allah pun menyelamatkan mereka. Bagaimana keadaan Firaun yang mengaku sebagai Tuhan dengan bala tentaranya yang begitu kuat? Rupanya di laut itulah Allah kubur mereka, Allah matikan mereka. Inilah menunjukkan bahwa pertolongan Allah itu pasti ada. Walau memang seringkali pertolongan Allah datang pada detik-detik terakhir, di saat keraguan kita sudah mulai meragukan keimanan diri kita sendiri. La haula wala quwata illa billah. Tentu banyak pertolongan-pertolongan yang sudah Allah berikan. Ketika kita berbicara kepada tentang Nabi Yusuf, seakan-akan kalau kita membaca sejarah sepenggal saja, kita akan berkata bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf telah menjadi pemenang karena berhasil memisahkan Yusuf dan ayahnya, berhasil melemparkan Nabi Yusuf dalam keadaan hina di dalam sumur sana. Tetapi Masya Allah, kalau kita bersabar sedikit saja membaca kisah-kisah Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran sampai tuntas, maka kita mendapatkan berita gembira. Yusuf tidak mati di dalam sumur tersebut dalam kehinaan, tidak. Tetapi Allah mengutus orang-orang yang melakukan perjalanan menyelamatkan dan mengangkat Nabi Yusuf dari dalam sumur tersebut. Allahu Akbar. Ketika saudara-saudara Yusuf sudah bergembira bahwa Nabi Yusuf telah meninggal dunia, rupanya Allah subhanahu wa ta'ala membuat mereka kaget ketika sebuah titah keluar dari lisan ayahnya Nabi Yakub, yang juga masih merupakan ayah saudara-saudara Yusuf tersebut, memerintahkan mereka untuk mencari Nabi Yusuf, bahkan memerintahkan mereka untuk masuk sampai ke istana untuk mencari Yusuf saudara mereka. Disitulah rupanya tanda-tanda kemenangan kepada Nabi Yakub dan saudara-saudaranya mulai terungkap. Allahu Akbar. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berita gembira dari kisah Nabi Yusuf yang memastikan pertolongan dari Allah pasti datang adalah
ketika mata Nabi Yakub yang sudah buta Allah sembuhkan. Lalu kemudian saudara-saudaranya bahkan beserta ayahnya dipanggil dengan penuh kehormatan datang ke istana menyaksikan Nabi Yusuf yang dulu mereka lempar ke dalam sumur sudah menjadi seorang menteri, memiliki kuasa di istana raja. Allahu Akbar. Pertolongan Allah pasti datang. Jika ini terjadi pada utusan-utusan Allah, maka kami yakin pertolongan Allah pun pasti pernah terjadi untuk Bapak dan Ibu semuanya dengan bentuk yang berbeda. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat berikutnya surat Al-Hajj ayat 41, Allah lalu membocorkan apa sih rahasia dan penyebab Allah akan mendatangkan pertolongan itu kepada seluruh hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih merupakan sambungan dari ayat yang ke-40 tadi, di ayat 41. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah penyebab-penyebab datangnya pertolongan Allah kepada hamba-hambanya, entah dalam suatu pemerintahan, entah dalam suatu keluarga besar, entah dalam suatu komunitas tertentu, maka bisa dipastikan pertolongan itu ialah orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya pertama mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat, mereka menyeru berbuat ma'ruf, dan mereka mencegah daripada perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Maka Dr. Umar merangkum dari ayat ini Al-Hajj ayat 41 ada 4 penyebab. Siapa saja hamba Allah yang menginginkan pertolongan Allah, pastikan 4 hal ini sudah ia lakukan sebagai ikhtiar dan tawakalnya. Maka ketika 4 penyebab ini sudah dia lakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah cepat atau lambat pertolongan Allah pasti akan datang untuknya. Apa 4 penyebab tersebut? Yang pertama adalah mendirikan salat. Insya Allah Bapak dan Ibu yang selalu rutin menjaga salat tubuhnya dan 5 waktunya di masjid ini, Masjid Al-Munawwarah, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah. Mendirikan salat adalah pilar spiritual. Artinya kekuatan internal seorang muslim ada pada iqamatus salat, mendirikan salat. Sekuat apa dia bersungguh-sungguh mendirikan salat, maka sekuat itu pula Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Kata Dr. Umar, Syekh Umar Al-Muqbil, salat merupakan media dan sarana yang menghubungkan antara hamba secara langsung dengan Sang Pencipta atau Sang Khalik, yaitu Allah. Dengan menunaikan salat sesuai dengan tuntunan, maka kekuatan fisik dan rohani akan terus ada. Allahu Akbar. Jadi semakin kuat iman kita ketika semakin kuat langkah kita datang ke masjid. Sebaliknya Bapak dan Ibu, semakin malas dan semakin lemah kaki kita melangkah ke masjid, maka semakin lemah pula pertolongan Allah itu akan datang kepada kita. Allahu Akbar. Bahkan dari sholat itu seorang hamba akan merasakan kenyamanan jiwa yang sangat luar biasa. Masya Allah ya. Maka tidak heran ya di masjid ini, Masya Allah, kita lihat ada beberapa jamaah yang sudah putih janggutnya, sudah beruban seluruh rambut di kepalanya, tapi masih menerobos dinginnya waktu subuh datang ke masjid untuk mendirikan sholat berjamaah, sholat subuh dan 4 waktu yang lain. Allahu Akbar. Bapak dan Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, penyebab yang kedua adalah menunaikan zakat. Menunaikan zakat, pilar ekonomi dan sosial. Dengan membayar zakat, kata Dr. Umar, itu artinya seorang hamba Allah telah menunaikan hak-hak dari hartanya.
Masya Allah. Jadi harta kita itu ada hak-hak dan kewajiban yang harus kita lakukan untuknya. Di antaranya adalah menunaikan zakat. Syekh Umar Al-Muqbil mengutip dari tafsir Sayyid Qutb, ya, tafsir fi Zilalil Quran, beliau menyebutkan, ya, maka orang yang telah membayar zakat juga telah berhasil melawan sifat kikir dan dengki yang bersemayam dalam dirinya, membersihkan diri dari sikap tamak dan bakhil. Orang tersebut juga berhasil mengalahkan was-was setan yang ada dalam dirinya, menunaikan tugas sosial dan berhasil menjadi sosok yang penuh manfaat dalam hidupnya. Masya Allah. Jadi kalau kita sudah rutin membayar kewajiban zakat kita, maka dengan sendirinya, kata Imam Sayyid Qutb dalam tafsir beliau, kita sudah termasuk orang yang dipenuhi manfaat yang sangat banyak dalam kehidupannya. Hal yang ketiga Bapak dan Ibu adalah siapa yang menginginkan pertolongan Allah datang, lakukan amar ma'ruf. Amar ma'ruf yaitu pilar perbaikan masyarakat di tengah-tengah dunia yang penuh kejahilan. Seorang mukmin wajib aktif mengajak kepada kebaikan. Al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan melalui nasihat-nasihat yang lembut, peringatan-peringatan dan dorongan positif kepada orang lain. Ya. Istilah yang lain sering kita sebut watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang keempat adalah nahi mungkar. Kalau tadi memerintahkan atau menyuruh kepada kebaikan, maka ini adalah lawannya, ya. Mencegah orang lain untuk melakukan kemaksiatan. Ini menjadi pilar penjagaan. Kita tidak boleh membiarkan kerusakan dan pembangkangan ini merajalela di tengah-tengah masyarakat kita. Nahi mungkar adalah benteng agar umat terhindar dari murka Allah yang dapat menghambat datangnya kemenangan. Begitu pesan-pesan Syekh Umar Al-Muqbil. Lalu pertanyaan kita Bapak dan Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui 4 penyebab datangnya pertolongan Allah tadi, muncul pertanyaan besar. Mengapa umat Islam di akhir-akhir ini mengalami kekalahan demi kekalahan? Kita lihat, ya, Masya Allah. Syekh Umar Al-Muqbil sebelum menjawab dengan menyebutkan beberapa pernyataan para ulama yang beliau kutip dalam kitab beliau, beliau mengajak kita kembali belajar. Ya, paling tidak kita akan belajar dari 2 perang yang pernah terjadi. Pertama, Syekh Umar Al-Muqbil mengajak kita belajar dari perang Uhud. Bapak dan Ibu masih ingat, ya, ada segelintir pasukan pemanah yang sudah diwanti-wanti oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kamu tinggalkan pos kamu, jangan kamu tinggalkan tempatmu berjaga. Ini perintah khusus baginda Rasul dalam perang Uhud kepada sahabat-sahabat ahli pemanah, ya. Maka disebut oleh Syekh Umar, kekalahan di perang Uhud terjadi akibat ketidakpatuhan pada perintah pemimpin dan adanya keinginan duniawi. Ya. Para ahli sejarah, ya, menambahkan, para pemanah ini karena posisi mereka di atas, tinggi, ketika mereka melihat ke bawah saat itu seakan-akan kaum muslimin, ya, sudah dalam posisi menang, ya. Sehingga mereka tergoda dengan ghanimah yang begitu banyak. Mereka lihat dari atas, mereka tidak mau tertinggal dari sahabat-sahabat yang lain mengambil ghanimah atau harta rampasan tersebut. Inilah yang mendorong mereka meninggalkan tempat mereka bertugas. La haula wala quwata illa billah. Padahal setelah itu Bapak dan Ibu melakukan Allah, Khalid ibnul Walid yang saat itu belum masuk Islam membawa pasukan musuh yang lain, orang-orang kafir saat itu, dengan berkekuatan menunggang kuda dari belakang. Mereka inilah yang memukul kaum muslimin. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai berdarah-darah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, di balik kekalahan itu Rasulullah masih bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bantuan para sahabat-sahabatnya.
Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini rupanya sudah Allah abadikan dalam surat Ali Imran ayat 165 yang saya bacakan artinya, dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar, maka kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Qul huwa min indi anfusikum. Allah menjawab, katakanlah itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Perang yang lain yaitu perang Hunain. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar perang Hunain. Perang ini disebut perang Hunain karena terjadi pada suatu lembah yang bernama Lembah Hunain. Saat itu Masya Allah, kekuatan kaum muslimin kurang lebih sekitar 12.000 orang. Para ahli sejarah mengatakan 10.000 orang dari orang-orang Madinah dan 2.000 yang lain dari orang-orang Makkah. Euforia orang-orang kaum muslimin saat itu sangat besar karena mereka berbangga jumlah kita sangatlah besar. Bapak dan Ibu masih ingat ya, perang Badar kaum muslimin hanya kurang lebih sekitar 313 orang. Maka jika dibandingkan 313 dengan 12.000, kekuatan muslim pada perang Hunain ini sangatlah besar. Di balik banyaknya jumlah ini rupanya kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi banyak yang mulai sombong. Kesombongan inilah yang hampir membuat mereka kalah pada perang Hunain. Ketika mereka sedang berjalan, disebutkan oleh para ahli sejarah, di suatu subuh pada lembah tersebut rupanya orang-orang kafir lawan dari mereka, orang-orang muslim saat itu bersama Rasulullah SAW sudah bersembunyi di lembah Hunain, dan seketika mereka turun memberikan perlawanan tiba-tiba kepada kaum muslimin. Seketika barisan kaum muslimin saat itu langsung kocar-kacir. Alhamdulillah atas izin Allah, Rasulullah SAW yang berada di tengah-tengah sahabat-sahabatnya seketika langsung memerintahkan, menguatkan dan meneguhkan kembali hati dan niat serta keimanan sahabat-sahabatnya. Setelah mereka sempat kocar-kacir, mereka kembali berdiri dalam shaf, lalu kemudian mereka mampu atas izin Allah menyambut pertolongan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian menghancurkan musuh saat itu. Perang Hunain menjadi milik kaum muslimin setelah sebelumnya mereka hampir dikalahkan karena kesombongan yang ada dalam jiwa beberapa sahabat yang ikut dalam peperangan saat itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 kasus ini semoga menjadi berita dan pelajaran besar bagi kita. Kisah ini juga diabadikan dalam surat At-Taubah ayat 25 tentang perang Hunain. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh Omar Al-Muqbil menjelaskan mengapa bisa kaum muslimin beberapa saat terakhir ini mengalami kekalahan demi kekalahan. Beliau penulis mengutip yang pertama pendapat dari seorang cendekiawan muslim bernama Syekh Rashid Ridho yang wafat pada tahun 1354. Syekh Rashid Ridho dalam pandangan beliau menyimpulkan bahwa ada ketidakjujuran dalam keimanan kaum muslimin. Artinya jangan heran jika pertolongan Allah itu sudah tidak Allah turunkan lagi kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi kejujuran dalam hati kaum muslimin, dalam keimanan mereka. Kaum muslimin sebagian sudah menjadikan Islam hanya sebagai status tanpa pembuktian nyata. Kaum muslimin sudah berbalik menjadi orang-orang zalim, memenangkan hawa nafsu dan bukan membela Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sudah sebagian banyak mereka tidak menjalankan sebab-sebab kemenangan yang telah ditentukan. Artinya menurut pandangan Syekh Rashid Ridho bahwa kaum muslimin sebagian sudah tidak memiliki iman yang kuat lagi. Lebih banyak mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun Imam Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Syekh Umar Al-Muqbil, beliau menyebutkan bahwa di antara penyebab kelemahan kaum muslimin di akhir zaman ini adalah
mereka lalai menjalankan kewajiban agamanya. Atau boleh jadi karena mereka telah melampaui batas-batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang zahir maupun yang batin. Kalau yang tadi lemah imannya, sudah tak lagi jujur dengan keimanan dalam hati mereka. Menurut Imam Ibn Taimiyah, kaum muslimin sudah banyak yang lalai dari perintah-perintah Allah, bahkan melampaui batas dari apa yang sudah Allah larang. Ya. Bahkan di Indonesia saat ini kalau kita lihat, ya, sudah ada sebagian yang menjadi petinggi pemerintah di negeri ini yang sudah menormalisasikan LGBT dengan nyata. La haula wala quwata illa billah. Bukankah ini salah satu bentuk melanggar batas-batas aturan Allah Subhanahu wa taala? Asy-Syaikh Umar Al-Muqbil juga mengutip pendapat Imam Al-Qurtubi. Masya Allah, Imam Al-Qurtubi seorang imam ahli tafsir, beliau menyebutkan kelemahan dalam jiwa kaum muslimin terjadi adalah karena disebabkan niat yang rusak. Nah, ini mudah-mudahan juga bisa menjadi perhatian kita semua Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala. Amal yang buruk serta niat yang rusak menjadi penghalang kemenangan itu sendiri. Ketika ada di antara kaum muslimin yang berjihad atau bersungguh-sungguh menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, niatnya bukan lagi ikhlas li'ila'i kalimatillah, tapi niatnya sudah berbalik, berjihad membela kalimat Allah Subhanahu wa taala karena harta rampasan misalnya, karena jabatan, karena embel-embel tertentu misalnya, maka sejatinya perjuangan ini telah ternodai. Maka sejatinya pertolongan Allah tidak akan turun kepada orang-orang yang berjuang yang seperti ini, yang rusak amalnya, yang lemah, bahkan niatnya sudah rusak, ingin mendapatkan angan-angan dunia dan seterusnya. La haula wala quwata illa billah. Bahkan Syekh Umar Al-Muqbil juga mengutip pendapat Imam As-Sa'di. Sebagaimana disebutkan, iman yang lemah dan materialisme yang sangat kuat yang sudah mengakar dalam hati orang-orang yang beriman atau kaum muslimin. Sikap materialis yang berlebihan serta hati yang terpecah belah oleh permusuhan sesama kaum muslimin. Hati-hati Bapak dan Ibu. Jangan sampai Bapak merasa bendera Bapak berbeda dengan bendera saudara kita sesama kaum muslimin. Jangan sampai hanya perbedaan manhaj, hanya perbedaan mazhab. Begitu bangga Bapak dan Ibu mengazankan dan memaklumatkan perbedaan di tengah kaum muslimin. Seperti yang sudah diwanti-wanti oleh Imam As-Sa'di. Di antara kelemahan kaum muslimin di akhir zaman ini adalah hati yang terpecah belah oleh permusuhan yang sesama muslim. Astagfirullahaladzim. Permusuhan sesama muslim. Lahirnya aliran-aliran sesat dan adanya gelombang kerusakan yang merusak akhlak dan menghancurkan sendi-sendi Islam. Adapun yang terakhir, Syekh Umar Al-Muqbil lalu kemudian menguatkan kita semua. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tetap, jangan sampai kita menjadi orang yang berputus asa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita semua, la taqnatu min rahmatillah wala tayasu min ruhillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai saat ini mari sama-sama kita menguatkan keimanan kita. 4 asbab datangnya pertolongan Allah tadi harus kita jaga dengan sama-sama. Mari kita tegakkan salat 5 waktu. Mari kita tegakkan dan kita tunaikan zakat sebagai kewajiban kita di tengah-tengah orang-orang yang lemah yang membutuhkan. Mari sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Umar Al-Muqbil tadi, kita tegakkan yang namanya amar ma'ruf, mengajak sesama kita untuk melakukan kebajikan, dan mari kita gongkan yang namanya an-nahyu 'anil munkar, mencegah daripada segala kemungkaran. Kemudian hal yang kedua yang bisa kita lakukan sebagai bentuk ikhtiar kita, kita jaga dan kita istiqomah di atas 4 hal tadi yang dapat mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Inilah Bapak dan Ibu yang bisa menjadi bahan sharing kita pada subuh kali ini. Sebagaimana kita optimis kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara orang-orang yang istiqamah di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam rumah tangga kita, juga di dalam negeri kita yang tercinta ini. Allahumma ya Allah, jadikanlah para petinggi negeri ini orang-orang yang istiqamah di atas iman dan Islam ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kekuatan yang hak itu hak, dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu adalah batil, dan kuatkan kami untuk mengikuti yang hak, dan kuatkan kami untuk meninggalkan kebatilan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, akhirul kalam, mudah-mudahan menjadi dan membawa ilmu yang manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah mampukan kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.